Tapi ya kita akan lihat dari kemampuan damage-nya seperti apa untuk Ruby bisa dieksekusi. Tapi ya by draft yang tadi udah kita sepakati juga bahwa timnas Indonesia ini strong pastinya, dan kita akan lihat bersama-sama eksekusinya di game yang kedua untuk Kambodia versus Indonesia. Yap, karena memang tadi kalau misalnya di last pick-nya Sora mungkin aku akan lebih suka kali ya, tapi Soranya udah kebaca juga langsung di ban. But it's okay, draftnya udah berlalu, sekarang tinggal eksekusi bagaimana dari kedua belah tim, karena bahkan di arah early aja ini mid-nya udah langsung dihantam dari berbagai arah. Ya itu ngebuat dari Theodomir juga terpaksa untuk mundur, tapi ya masih cukup tenang untuk tidak tertrigger dari satu buah flicker yang dia miliki. Sementara di arah bottom lane ya, untuk head to head dari kedua belah gold lane-nya ada pressure yang harus diterima oleh Dingara ini untuk mundur terlebih dahulu. Oke, ditarik ke arah Avan juga ya. Memberikan pressure lagi. Ya Little Wanderer-nya dicolong ya sama Hai Mengkong tadi. Dia pakai Big Good, damage dari jauh. Dan akhirnya Little Wanderer bisa jadi milik dari Hai Mengkong. Agresivitas kembali terlihat dengan adanya Lantern Flare yang masih ganggu-ganggu juga. Dolphin harus mundur dan hati-hati nih, karena di sisi lain purple buff yang bakal coba untuk langsung diganggu. Nemchan Davan terkena efek stun, first blood didapatkan oleh Dolphin, dan ini menjadi sebuah keuntungan yang baik sekali. Lantern Flare connect ke arah 2, tapi sayang gak ada follow up damage lagi yang bisa disumbangkan oleh Kamboja, dan early yang cukup baik untuk timnas Indonesia. Yap, ini dia yang kita tunggu-tunggu kan, dengan early power yang ditunjukkan sama tim Indonesia. Dan kalau misalnya Dolphin udah dapetin 1 poin eliminasi di awal gini, angin seger sih untuk bikin Skypierce boleh banget ya, supaya nantinya ada eksekutor pasti yang bisa dimainkan oleh tim Indonesia. Dan momentumnya juga sekarang akan menuju ke arah Turtle. Apakah dengan Happy Spin lagi-lagi ini bisa menjadi jawaban untuk tim Kambodia, atau justru adanya high loss yang bisa kasih sedikit efek stun dan tabrakan dari Baxia ini malah menjadi masalah buat tim Kamboja. Nah, dan kali ini ada Avan yang berhasil untuk secure. Itu dia one steal yang bisa dilakukan oleh Avan menuju ke arah turtle-nya, tapi teamfight-nya tidak terelakkan, bakal langsung diganyang habis oleh timnas Indonesia. Point kill juga menjadi sebuah keuntungan lagi yang bisa didapatkan oleh timnas Indonesia. Udah mulai tersenyum nih harusnya para supporter dari tim Indonesia, kita semua. Karena 2 poin kill di awal ini memang masih jauh dari kata cukup, tapi keunggulannya langsung kerasa banget dari berbagai sisi gitu. Menggagalkan Nem untuk mendapatkan objektif turtle, terus juga akan mempercepat secara pengumpulan itemization. Terlihat juga kan tadi dari goldnya beberapa player udah lebih unggul. Dan sedikit replay ya yang terjadi, karena emang Baxia ini datangnya bener-bener belakangan banget untuk penggunaan shield unity-nya. Mungkin itu hal yang gak di-expect juga sama Akai, sehingga dilepas dari heavy spin-nya sedikit terlambat lah untuk menghindari adanya penculikan dari Retribution dan platingan gold atas. Habis. Kenyang. Itu nge-boost banget juga kan untuk sekarang dari gold yang lagi dipegang sama tim Indonesia. Dan masih belum kelihatan nih untuk objektif yang bisa diambil sama Kamboja. Walaupun kalau kita lihat di awal-awal laningnya ini bisa ditekan kan sama Keo. Tapi ya in the end, dengan adanya kesempatan dan nafas lagi yang diberikan juga terhadap Dingarai, dia justru bisa memberikan serangan baliknya. Dan again, dengan continuous damage, clear cepet juga, itu bisa dimanfaatkan. Dan movement sih yang bakal diincar sama Indonesia. Shield Unity kan ada movement yang bisa rotasi cepet juga. Belum lagi ini continuous damage-nya yang bisa join the fight dari awal, karena di mid lane juga kan. Dan emblemnya sama-sama masih dengan fighter untuk kiri kanannya. Ya ini emblem yang cukup siang ya, datangnya di menit yang keempat. Karena biasanya kita ngelihat cukup early, tapi memang secara emblem ini bakal cukup strong dari kedua belah sisi. Itu dia The Wave the Dragon yang coba untuk dibalaskan atas hilangnya sosok dari Hai Mengkong, dan Heavy Spin yang ke-trigger kali ini. Avan masih mencoba untuk bertahan, dan betul saja Avannya tidak tumbang, justru Alexander yang termakan. Dolphin dipindahkan posisinya dengan Lantern Flare, dan seenggaknya dari Indonesia mereka berhasil untuk bisa mengantongi 2 poin kill atas hilangnya Nem, atas hilangnya Hai Mengkong, dan di-convert lagi menjadi keuntungan yang lain, dimana turtle-nya cukup free. 2 turtle sekarang bisa diambil oleh Avan. Ini sih udah bebas banget ya sebenarnya posisi mereka. Lihat dari segi replaynya langsung ditabrak dengan Glorious Pathway ke atas.
ada sedikit perlawanan dari Theodom tadi untuk ngebuka The Way of Dragon, jadi salah satu alasan kenapa satu player dari timnas kita harus tumbang ya. Tapi sebenarnya bukan jadi masalah karena keuntungannya sebanyak itu, mereka bisa dapetin turtle dan Itu dia damage yang cukup dari Dingarai untuk bisa menumbangkan ke arah Theodome juga. Konsil terlihat kali ini menuju ke arah seorang KO yang bakal langsung dibikin KO. 4 pemain dari tim Indonesia berhasil untuk bisa menemukan tempo permainan yang mereka inginkan. Itu dia rotasi cepet, jalan bareng-bareng nih. Metode Jabar, jalan bareng. karena emang dari Kamboja sekarang dibikin agak bingung nih. Ada 2 pemegang Purify. Kalaupun gak pegang Purify, pegangnya Revitalize dari Alexander nggak mungkin bisa ditendang dengan The Way of Dragon-nya. Jadi opsi untuk Theodom memang nggak terlalu banyak sih di game ini. Apakah jangan-jangan dengan Marcel yang di ban tadi, ini langsung ngebuat Kamboja kehilangan identitas mereka, kehilangan kepercayaan diri mereka juga. Karena sebesar itu loh impact-nya. Sampai-sampai 1300 gold lebih unggul bagi Dingarai dengan 2 poin eliminasi yang dia pegang mempercepat nantinya buat Trinity item bisa dilengkapi dan bahkan gak cuma itu doang nih, damage dealernya banyak banget loh ini dari area mid damage dealer, dari area XP-nya juga damage dealer kan, Hunter Strike langsung Legend Sword itemnya. Iya, jahat ya. Pasti Jahat full banget. damage juga, mungkin si Halberd bisa jadi opsi berikutnya. Dan kita ngeliat dari Ruby yang kurang baik-baik aja ya, karena kan sekarang ultimate-nya Ruby tuh kalau nggak salah ditambahin ya cooldown-nya, jadi nggak seaktif itu untuk bisa mainin Ammo Bandit-nya. Tapi memang damage-nya yang di-up. Tapi The Way of the Dragon kali ini mengincar ke arah Xiaoqi. Ammo Bandit yang gagal ternyata karena Xiaoqi-nya sempat untuk nge-react flicker dan tidak tumbang. Mendapatkan informasi bahwa resource yang cukup banyak tadi keluar. The Way of the Dragon gak ada, Ammo Bandit gak ada juga. Dan di sisi lain Perfect Turtle diamankan oleh Avan. Ini rugi banget sih untuk tim Kamboja dalam momen tersebut. Dan sekarang kerugiannya nggak cuma dari arah gol, tapi turret ya satu persatu udah mulai dimakan dan sekarang bertemu lagi. Wah, masih coba untuk kabur dengan adanya satu buah flicker. Hai Mengkong terkena traction pulse dan itu dia Starlight Beam yang langsung dikombinasikan membuat dari Dolphin mengantongi 1 poin kill tambahan untuk timnas Indonesia dan bahkan gak berhenti sampai situ karena double kill dari Dolphin. Ruby sih udah nggak bisa bergerak lagi ya dalam posisi seperti ini. Karena dari tadi I'm of tadi kegeser mulu. Entah itu dengan skill dari Dolphin ya, karena ada traction pulse yang bisa ngegeser. Atau memang purely karena mobilitas dari tim Indonesia, semuanya tinggi banget. Semuanya punya dash untuk bisa menghindar dari I'm offended. Dan akhirnya 3 outer turret ditambah 1 inner turret sudah resmi menjadi milik dari tim Indonesia dengan 8.000. Bentar lagi nih keunggulan gold yang bisa dicapai oleh timnas Kamboja sih dalam keadaan yang sangat terpressure. Bisa jadi game yang didominasi oleh tim Indonesia karena lihat dari segi instant replaynya. Setelah Ruby-nya tumbang, menurutku AK-nya juga udah nggak bisa menampung damage sebanyak itu lagi. Itemnya udah terlalu jahat dengan beda gold kayak gini. Iya, udah jauh banget ya. Dan sekarang tabrakan kembali terlihat dari Avan yang akan menjadi frontliner dari Indonesia. Tapi itu adalah komitmen yang dilakukan juga. Avan yang terlalu sustain untuk bisa ditumbangkan walaupun heavy spin kali ini udah mulai tertrigger, terangkat dan juga harus memakan damage dari turret yang ngebuat Avannya tumbang. Walaupun trade bisa dilakukan juga untuk hilangnya Nemchan Davan. 1 untuk 1 dari kedua belah jungler. Jujur effort banget itu buat dapetin Avan. Dan sekarang Blasting duet. Yap, itu dia. Sudah mulai dibuka tapi ya damage yang masih belum optimal juga karena targetnya langsung menuju ke arah Alexander. Gak mau ada teamfight lanjutan, mereka sabar banget pastinya untuk bisa menahan terlebih dahulu sampai nantinya KO Pavina bisa dapetin item yang cukup. Dan Lord yang sudah mulai dicicil sama Dingarai. Akankah ada upaya kontes karena Magic Sentry udah mulai dibuka juga? Nemchan Davan sudah mengintip dari arah kejauhan tapi Dolphin sudah sadar dan kali ini heavy spin-nya sudah mulai dibuka, digeser semuanya. Dan satu poin retribusi dari Nemchan Davan berhasil untuk bisa melakukan dia steal terhadap Lordnya dan bahkan Dingarai cukup free hit dan juga hilang begitu saja Dolphin yang mengikuti jejak dari Dingarai yang tidak bernyawa lagi walaupun balasan coba untuk dilakukan oleh Xiaoqi shutdown menuju ke arah seorang Sofan. 2 tukar 2 dari segi poin kill tapi Lord yang di steal dari Kamboja ini sudah mulai masuk ke dalam area mid lane dari Indonesia. Waduh ini tanda bahaya nih. Masalah 2000 gold langsung ketarik gitu aja dan Kamboja dengan kawalan seorang Theodom ini memaksa banget harus bisa dapetin outer turret mid karena itu adalah target utama mereka dengan Lord yang bisa mereka steal. Cuman emang
power retribution dari Nemchan Davan ini sih yang dari tadi kita lihat udah ngalahin Chibi ya kalau di Malaysia, sekarang pengen coba untuk menghadapi Avan juga dengan retribution power dan ditambahkan dengan heavy spin, kalkulasi yang on point. Dan di sini yang paling bermasalah adalah posisi Chuzin yang gak kesentuh karena dia mainin sprint, mau dikejar susah, mau dideketin udah pasti kita yang keangkat, kecuali Xiaoqi tadi pada akhirnya untuknya bisa eksekusi karena kalau nggak ada hal tersebut nih Chuzin sih bisa jadi malapetaka. Aku lupa item essentialsnya apakah Sky Pierce atau enggak, tapi kalau memang Sky Pierce ini hanya kayak nunggu snowball sih. Ya, dan Grand Away telah dibentangkan juga. Kali ini untuk Kyodom bakal dikejar dengan damage yang optimal bisa disumbangkan oleh Dingarai. Masuk semua double kill dan dikejar pula untuk Nemchan Davannya. Tidak lagi bisa selamat. 3 pemain dari Kamboja yang hilang tanpa adanya pertukaran yang bisa mereka lakukan. Indonesia mereka unggul banyak sekali dari segi poin killnya dan sekarang goldnya juga masih mereka maintain. Dan pressure-nya nggak akan kendor nih. Dingarainya udah online banget. Nah ini sih yang kita tunggu-tunggu ya dari tim Indonesia untuk bisa memaksimalkan lagi apa yang mereka miliki di dalam game ini karena Holy Defense sudah berhasil dipecahkan juga dan sekarang beberapa tabrakan pastinya ingin mereka lakukan kalau misalnya udah posisi kayak gini ya, setidaknya bisa dapetin Holy Defense mid dan bagian bottom lane itu bakal jadi cuan banget. Dan ngelihat sedikit dari instant replaynya ini diawali dengan TO Dome yang terpisah kayaknya dan tanpa hadirnya Chow di bagian depan kan nggak ada efek sisi, terus juga flickernya akhirnya kebuang sia-sia, teamfight-nya kepisah, yang lainnya itu udah lari panik aja sih, pure melarikan diri demi bisa bertahan, tapi ternyata dari kejaran mobilitas tinggi tim Indonesia bawa Glorious Pathway juga tidak ada yang bisa menghindar dari hal tersebut. 30 detik menuju ke arah Lord selanjutnya. Mampukah tim Indonesia memastikan Lord ini dan memberikan zone out yang maksimal supaya Heavy Speed ini nggak jadi masalah lagi buat mereka, Ul? Oke, tapi ini yang perlu diwaspadai sama Kamboja adalah 2 DPS-nya untuk Indonesia udah dapetin power spike-nya juga nih untuk Dalvin dan Dingarai, bisa jadi eksekutor yang diandalkan. Kayak oke, frontlinernya juga udah akan semakin kuat dan Xiaoqi. Ini yang bisa jump scare nanti tiba-tiba Pakito yang ada di sebelah dari sofa, tapi The Wave the Dragon kali ini mengincar ke arah seorang Avan. Gak ada follow up damage yang masuk, justru Theodomnya yang harus juga hilang di tangan dari Dalvin. Kejaran dilakukan, ngebuat dari Kamboja mereka kehilangan satu pemain di saat Indonesia mereka akan langsung set up menuju ke arah Lordnya. Jadi ya, keuntungan yang sangat besar tanpa hadirnya TO Dome, langsung mendekat ke area Lord juga dan pergerakan dari tim Kambodia masih pengen ngecek dengan Heavy Spin-nya tapi ditutup dengan sangat baik loh. Hai Mengkongnya terjebak sendirian, dia bakal maju tadi dengan adanya flicker, justru masuk ke dalam kawanan pemain-pemain dari Indonesia dan harusnya itu jadi poin dead ke-7 dari Hai Mengkong. Lord udah langsung spawn di arah tengah dan ternyata tidak ada Skypier sama sekali di game kali ini, Nevin. Iya ya, ini yang mungkin akhirnya ngebuat untuk clutch factor-nya jadi nggak bisa terlalu banyak ya. Bahkan Glorious Pathway dipaksa lagi Dingarai. Wah sakit banget sih tapi damage dari Sovannya. Dingarai untungnya masih punya Purify juga untuk bisa melarikan diri. Traction Pulse terbuka, memberikan efek sisi menuju ke arah seorang Nemnya juga. Mencoba untuk mempertahankan sekuat tenaga bagaimana base middle turret. Dan di mana Alexander kali ini terjebak dengan heavy spin yang langsung saja memepet ke arah base yang dimiliki dan hilang satu persatu. Pertukaran antara kedua belah roamer telah terjadi. Tapi Amo Vendetta menuju ke arah seorang Avan. Gak ada follow up damage secara pasti. Xiaoqi udah mulai masuk lagi tapi cukup berbahaya karena gak ada wave minion yang lebih lagi, hanya ada di tengah. Dan Indonesia akan berfokus untuk bermain disiplin ke arah base Koptara terlebih dahulu. Iya, nggak boleh terlalu memaksa ya, karena tadi udah ada korbannya nih, Alexander yang setebel itu akhirnya bisa ke take down dengan bantuan damage dealing dari base turretnya. Karena emang Kambodia ini draft yang dibawakan adalah attachment issue, ditarik pakai Chow, ditarik lagi pakai Ruby, ada Chuzin juga dengan lantern flare. Jadi nggak bisa bergerak terlalu banyak. Bahkan tadi hampir ada korban kedua Avan ya kalau nggak salah. Ini dia ketarik-tarik lagi. Theodo memang dia pengen coba untuk ngasih distraction dan buying time supaya nggak ada yang bisa menyelamatkan ke arah Alexander dan ngasih space aja lah buat teman-teman lainnya dari Kamboja. Tapi setidaknya buat saat ini dengan base turret yang kembali lagi bisa dipecahkan sama tim Indonesia di area mid dan juga bagian bottom lane, ini akan jadi bantuan dorongan wave yang luar biasa, tapi mau dibuka lagi sepertinya oleh Alexander. Iya ini udah 2 resource ya, tadi Glorious Pathway, ada Traction Pulse juga. Ya nggak apa-apa, nggak ada next netral objektif, hanya mencoba untuk ngasih gertakan. Tapi ada Conceal yang coba untuk dilakukan oleh Theodom, tidak ada inisiasi berlebih lagi. Dan sekarang perbedaan gold untuk Indonesia sudah hampir menginjak ke angka 10.000. Itu udah
superior banget pastinya Hmm. untuk bisa melakukan apapun. Mereka bisa tabrak dari depan, mereka bisa main flank dari samping juga dengan 2 base turret sekarang yang sudah hancur dari Kamboja. Walaupun ya sebenarnya lane atasnya ini masih ada base turret ya yang berseberangan dengan adanya Lord yang bakal muncul, tapi Grass Path away bakal coba untuk langsung diinisiasikan, ditabrak lagi dengan Shield Unity. Ada flicker dikeluarkan oleh Kyo Pavin untuk bisa melarikan diri, tapi Dalvinnya terhimpit Uy. oleh satu buah heavy spin, tapi gak ada follow up damage yang bisa disumbangkan oleh Kamboja. Ngebuat dari Dalvinnya pun masih selamat. Continuous damage ngebuat dari Sofan pun harus mundur terlebih dahulu dan memikirkan bagaimana kondisinya yang sudah kurang baik-baik saja. Iya, ini sudah gak baik ya. Kayak Pavin udah kebuka flicker juga. Dan emang itu yang dicari sama tim Indonesia. Mereka pengen kuras dulu setiap soul skillsnya supaya Lord bisa berjalan dengan tenang, gak ada gangguan. Mereka bisa sambil nyantai. Dan wave minion sangat membantu untuk tim Indonesia. Ada di pihak mereka, datang dari dua arah yang berbeda. Lane jauh memang sebenarnya nggak keganggu lah ya dengan super minion. Tapi tetap aja jadi masalah di mana harus ada clear power terlebih dahulu. Dan sekarang Lordnya ternyata ketarik ulur lagi. Dalvin punya satu tanggung jawab juga untuk memberikan DPS terus-menerus nih. Ya, itu ya cicilannya lama-lama lunas ini. Lumayan. Udah sakit banget juga dan tadi ada upaya percobaan untuk Ammo Vended ke arah Xiaoqi. Alexander itu susah banget, tapi lihat bagaimana Xiaoqi mencoba untuk bisa melakukan flank, tapi lihat lantern flare yang ngebuat dari Xiaoqi pun kali ini out of position. Immortal masih dimiliki dan harusnya Xiaoqi masih bisa selamat, dan justru Dingara yang cukup free hit kali ini, begitu pun dengan ada Dalvin. Totally super damage yang cukup meresahkan untuk Kamboja. Double kill didapatkan dan menyisakan dua pemain kali ini untuk Kamboja. Apakah mampu bertahan? Karena sekarang wave minion dan juga Lord udah mulai masuk, triple kill dan akankah menuju ke arah maniac dari Dalvin. Wipe out diciptakan oleh timnas Indonesia dan menyamakan kedudukan dan memaksa Kamboja ke game yang ketiga. Congratulations.